Pernah banget saya berdoa gitu ya, maksudnya Tuhan, saya tuh pengen satu kerjaan yang benar-benar saya bisa ngurusin anak-anak, bisa ngurusin keluarga, semua beres, tapi saya juga dapat income. Hai Trinity, welcome back to Charlene Jodan Channel. Selamat datang nih di channelnya Cece Charlene. Luar biasa. Luar biasa banget. Ricky, apa kabar? Seger. Seger ya, udah Seger cuan banget. ya? Hampir. Oke. Kedepannya ini kan bisa lebih cuan lagi harusnya kalau kita Bener makin banget. stay tune nih di Amin. video ini. Bener, di video bener sebelumnya nih Ricky diajak ngobrol di luar, sekarang udah dimasukin nih di rumah Cece untuk melihat kehidupan Cece langsung nih kayaknya Iya, ya. betul. Sebenarnya ini sih Ce mau nyambung nih daripada apa yang Ricky mau tanyain tuh dari yang video sebelumnya nih. Jadi Cece ini kan bisa dibilang sudah banyak sekali pengalaman lah ibaratnya untuk menjadi seorang yang bergerak di cryptocurrency. Ya. Terus juga Cece dengar-dengar spill gosipnya tadi kan udah menghasilkan banyak uang tuh Ce. Yang saya mau tahu sih Ce, sebenarnya Cece kerja aslinya apa sih? Kok bisa kayak gitu? Masa nggak ada kerjaan lainnya sih Cece? Cuman main cryptocurrency aja? Banyak sih kerjaan lain. Nyapu ngepel, ya, cuci Nyapu piring, ngepel, nyuci piring. iya, ngurusin Itu- anak. Wih, itu Iya, ini ya, ngurus rumah tangga. template ibu rumah tangga banget. Emang Iya, Cece ibu benar. rumah tangga aja? Iya, basicnya memang ibu rumah tangga. Nggak ada kegiatan-kegiatan lainnya dari cuan-cuan tersebut murni dari cryptocurrency berarti Ce? Sebenarnya kalau bilang bisnis sih ada lah ya, pasti karena kita tidak bisa depend dari satu source income-nya. Iya. Nah, cuma balik lagi memang saya seorang ibu rumah tangga, namun saya belajar untuk diversifikasi dan memberanikan diri untuk coba invest ke bisnis investasi, salah satunya ya cryptocurrency ini, gitu Rick. Jadi memang ini ya Ce, banyak mengambil peluang dan kesempatan dari cryptocurrency ini ya dibalik Iya, betul. kesibukan Cece. Karena Jadi, saya memang sukanya kripto. berarti kalau bisa dibilang walaupun ibu rumah tangga aja bisa cryptocurrency, emang cryptocurrency ini siapapun bisa main sebenarnya Ce? Bener banget guys. Jadi kalau kripto itu nggak mandang apa background kalian, pendidikan atau pekerjaan kalian tuh mesti smart atau kalian mesti punya modal yang besar gitu. Yeah. Nggak banget. Jadi seperti yang saya bilang kemarin itu bahwa kalau untuk kita mulai di kripto itu bisa aja mulai dengan modal 50.000, Iya, 100.000 itu 50.000, bisa 100.000 gitu. masa? Iya, bisa banget. Jadi buat siapapun itu bisa kok. Kita mau mulai bisnis di kripto bisa banget. Bahkan saya ada loh teman saya anak warnet masih muda banget. Itu bener-bener generasi milenial lah dia. Masa? Iya bener. Serius? Dia main kripto tuh duluan. 2010 dia udah tahu yang namanya cryptocurrency. Ayo. Nanti kita undang ya. Jadi jangan kemana-mana guys, karena saya kedatangan juga satu bintang tamu. Siapa dia? Dan dia akan sharing banyak hal mengenai kripto supaya teman-teman semua bisa belajar juga. Nyuci-nyuci, terus juga ngurus anak. Cece gimana ngebagi waktunya Ce? Dalam seharian untuk ngurus rumah tangga juga sama main cryptocurrency itu gimana Ce? Sebenarnya kalau bilang bagi waktu ya sebenarnya kita yang harus atur waktu sih ya. Jadi kalau pekerjaan ibu rumah tangga itu kan sebenarnya kalau dikasih lebih dari 24 jam juga kalau dikerjain nggak akan kelar gitu. Tapi maksudnya dengan kemudahan teknologi lah. Jadi makanya kenapa saya memilih bisnis digital, karena bisnis digital tuh kita tidak perlu 10 to 5 tinggalin anak gitu. Jadi kita berhubungan dengan yang namanya gadget, ya kan. Dan enaknya di kripto tuh yaitu kita nggak perlu mantengin gitu. Jadi kita nggak perlu mantengin gadget kita. Jadi habis kita buy, ya udah tinggal kita diemin aja atau kita set mau jualnya di harga berapa gitu. Jadi which is itu pekerjaan yang saya rasa nggak ada alasan bilang nggak bisa gitu. Berarti malah justru Cece memilih cryptocurrency biar Cece bisa ngelakuin kegiatan itu ya Ce? Betul, masalahnya kan kalau anak itu kan masa kecilnya nggak bisa terulang ya. Jadi benar-benar ya kita harus spend time. Jadi dulu saya juga pernah berdoa sih, Rick. Dulu saya tuh pernah kerja sama orang. Oh gitu? Iya, saya basicnya dulu saya pernah kerja sama orang, terus saya harus ninggalin anak saya masih kecil. Dan saya merasa kayak, waduh, maksudnya uang kita dapat. Uang tuh kita dapat kalau kerja gitu kan. Tapi waktu saya dengan anak saya tuh hilang gitu. Jadi banyak hal-hal yang kayaknya saya nggak terlibat pada saat anak saya kecil dan itu rasanya nggak nyaman. Nah akhirnya saya pernah banget saya berdoa gitu ya, maksudnya Tuhan, saya tuh pengen satu kerjaan yang benar-benar
saya bisa ngurusin anak-anak, bisa ngurusin keluarga, semua beres, tapi saya juga dapat income gitu. Nah, dari situlah saya mulai mencoba bisnis platform sebenarnya sebelum saya ke kripto gitu. Gitu sih. Wah, ini cocok banget sih, benar buat pemula-pemula juga. Bener Saya Ricky banget. kayak Ricky ini basic sendiri. Ricky ini ibaratnya baru kelar kuliah nih, terus juga apa namanya nyari-nyari pekerjaan atau segala macam kan. Kayaknya sekarang tuh di zaman sekarang ya kalau nyari-nyari kerjaan ada gengsi-gengsinya segala macam. Padahal kalau di cryptocurrency ini menawarkan ini ya ranah untuk semuanya ya berarti ya. Cece aja bisa, masa yang kita yang nggak punya kerjaan nggak bisa betul. ya? Pasti semua bisa kalau mau gitu kan. Apalagi sekarang buat cari satu info tuh gampang. Ya kan, masa kita Cece berarti seharian itu juga sambil belajar juga ya, Ce ya? Sambil nyari-nyari wawasannya. Ya, jadi kalau pas ada waktu renggang, saya pasti cari. Misalkan tiba-tiba saya baca di satu artikel nih, ada kripto baru apa gitu. Nah, saya coba tuh untuk browsing. Ini kriptonya apa nih gitu. Terus fundamentalnya, balik lagi fundamental. Karena kalau saya beli kripto, jelas saya harus tahu dulu fundamental. Ya, soalnya jangan sampai jadi sangkuters ya. Itu bahaya gitu. Jadi kita beli terus nggak jelas koinnya, tahu-tahu ya jadi sangkuters gitu kan, bukannya cuan tapi nyangkut. Malah nyangkut. Berarti Cece ini selain up to date sama jenis-jenis barang perabotan terbaru, sama koin terbaru juga update ya, Ce? Iya benar. Ini kita yang newbie nih harusnya terinspirasi sih sebenarnya. Iya. Karena gini ya, kita kerjaan paling gampang tuh semua digital. Iya, kerjaan sekarang digital. nih ya. Betul. Jadi teknologi makin berkembang, kita juga harus ngikutin, ya karena kita bisa lihat kalau zaman dulu mungkin generasi 2-3 generasi di atas kita itu kalau mereka mau kaya itu didikannya adalah dagang, bener ya? Baby boomer ya, generasi baby betul. boomer. Jadi dagang, kemudian mereka dapat profit, mereka tabung, kalau nggak diinvestasikan ke properti. Ya, tapi di zaman saya kemarin itu sudah mulai di saham. Nah, kalau saham saya nggak mau bahas karena memang saya tidak interest di ranah itu. Jadi sekarang kita banyak melihat bahwa banyak loh anak-anak muda yang umur 20-an itu udah suksesnya luar biasa dari hasil sendiri ya. Itu banyak banget. Apalagi generasi milenial itu mereka kerja sangat gampang gitu. Cuma Ricky duduk. Sih kayaknya calonnya sih. Iya, amin. Harus pasti bisa gitu. Jadi benar-benar kita kalau merhatiin gitu kan, orang tua yang zaman dulu tuh nggak ngerti kripto tuh dibilang tipu-tipu. Segala sesuatu yang berbau digital tuh kayaknya nggak mungkin. Aneh. Karena memang zamannya udah ke situ ya. Ada tuh teman Ricky juga tuh gara-gara dia main kayak gini ya, maksudnya bisnis digital belum ke kripto sih, dituduhnya ngepet. Oh iya, nggak heran sih memang. Karena apa ya, susah dijelaskan sih kalau bisnis digital itu memang susah dijelaskan, tapi real gitu loh, nyata gitu. Siap. Terus kalau di masa pandemi gini berarti nge-impact nggak, Ce? Apa tuh? Maksudnya di pandemi kayak gini bisnis digital ya, apakah naik apa malah turun, Ce? Di masa naik. Malah naik ya? Naik. Jadi bisnis digital di kala pandemi itu jadi gini ya, konvensional tuh semua stuck. Ya, mati. Bayarnya nggak ada, kemudian konsumen juga pasti lebih mikirin tuh, kebutuhan primer daripada yang lain-lain gitu kan. Nah, sedangkan pengusaha yang tadinya punya dana dingin pasti mikir kalau dananya tidak coba memberanikan diri investasi, lama-lama kan dananya habis nih, uangnya habis gitu. Jadi mereka pun mulai berani beralih gitu, entah ke kripto lah, betul. Karena sekarang kita bisa lihat ya kripto tuh lagi hype banget sih, betul. Lagi hype dan tidak ada yang perlu ditakutkan di kripto karena dana kita pegang sendiri, kemudian anytime kita mau jual juga bisa, gitu. Jadi sangat liquid lah. Sangat berarti malah cocok ya di masa pandemi, berarti memulai juga nggak masalah ya, Ce? Ya betul banget. Biasa. Betul. Tadi Ricky masih penasaran tuh soal platform yang tadi Cece bilang. Terus juga ya realistisnya lah, masa sih bisa semua orang memulai gitu ya. Mungkin nanti di video-video selanjutnya kita harus bahas lagi tuh, Ce, soal itu, Ce. Pasti. Karena kita akan sharing banyak hal dan teman-teman kita itu bisa lebih banyak tahu mengenai kripto, mengenai platform digital gitu. Nah, Rick, nanti aku akan undang satu temanku. Dia itu generasi milenial. Dan dia seorang gamer. Gitu. Jadi aku akan undang dia buat jadi bintang tamu kita. Aku akan tanya kenapa dia juga tertarik di kripto, malah dia duluan loh. Masa? Ya.
Masa 2010? iya? Gamer sosokan kriptoan tuh. Aduh, bener banget. Dia 2010 udah ngerti kripto. 2010? 2010. Lebih dulu dari Cece berarti ya? Iya benar, makanya. Dan masih muda Di banget video selanjutnya aja, Ce ya. Di Iya. video selanjutnya kita Pasti. spill. Sip. Berarti jangan lupa nih untuk para cuaniti kita. Oke, guys. Thank you for watching. Jadi teman-teman, kita akan undang di next video narasumber kita. Nah, teman-teman stay tune. Jangan lupa komen, subscribe, like, share, dan kalian boleh komen apa aja mengenai cryptocurrency. Kalau mau bantu kita review, bener ya Rik ya? Iya. Hanya di Sharing Jordan Channel. Bye-bye. Bye-bye.